mahasiswa kelas 6 SD. Saya bersekolah di SD Negeri Panjatan. Kalian tahu Panjatan tidak? Panjatan adalah salah satu desa di Kabupaten Kebumen. Kapan-kapan kalian main ya ke Kebumen. Kebumen itu kotanya indah, tempat wisatanya bagus, kulinernya juga enak-enak. Dijamin kan pasti suka. Kebumen juga memiliki ragam cerita rakyat loh. Salah satunya adalah Lawang Kori. Lawang Kori terdapat di Desa Rambutjati, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lawang yang berarti pintu, sedangkan Kori adalah pembuka. Lawang Kori memiliki cerita mistis tersendiri. Setiap kali pergantian kepala desa di Desa Rambutjati, ada salah satu tradisi menarik yang selalu dilakukan, yaitu pemindahan benda keramat yang sebelumnya berada di sekitaran rumah mantan kepala desa, lalu diboyong ke rumah kepala desa yang baru. Benda keramat ini adalah Lawang Kori. Tradisi pemindahan benda keramat ini berasal dari nenek moyang zaman dahulu yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini harus dilakukan. Jika ada yang melanggar, maka akan terjadi bencana di Desa Rambutjati. Suatu hari, di Desa Rambutjati akan mengadakan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa besok, pilih siapa? Alah Mbak Yu, yang namanya pemilihan ya rahasia, tidak boleh dikasih tahu, apalagi sampai diumbar. Halah, zaman sekarang kok masih rahasia-rahasiaan. Yang penting ya Yu, aku lebih suka visi misinya Kang Sudarto. Kang Sudarto itu masih muda, sekolahnya lulusan dari kota. Wawasan untuk mengembangkan Desa Rambutjati pasti lebih luas. Aku mau Desa Rambutjati lebih maju lagi Yu. Lah emangnya selama Mbak Sastro memimpin Desa Rambutjati belum maju apa Yu? Kamu nggak lihat apa Yu? Sekarang jalanan di desa kita sudah bagus-bagus, gedungnya juga banyak yang tinggi-tinggi. Sekarang ngurus apa-apa jadi lebih mudah dan cepat. Cepat apanya Yu? Buktinya kemarin aku ngurus surat-surat ya lama. Yang cepat itu kalau ada fulusnya. Sampai kayak nggak tahu aja wataknya Mbak Sastro. Oh, jadi kamu lebih memilih pemuda yang belum paham asal-usul Desa Rambutjati daripada Mbak Sastro, yang sudah jelas-jelas dari lahir sampai sekarang mengabdi di Desa Rambutjati. Bocah ikusan kemarin sore bisa apa buat memimpin Desa Rambutjati? Dia itu masih bocah Yu, masih belum paham seluk-beluk Desa Rambutjati. Kalau dia yang terpilih menjadi pemimpin di kepala desa di Desa Rambutjati, aku malah khawatir Desa Rambutjati akan mengalami bencana karena kelakuannya. Sudahlah Yu, tidak usah diteruskan lagi pembahasannya, nanti malah rame. Sudah dulu ya Yu, aku mau pulang dulu. Oh alah, dikandani kok ngeyel. Tibalah saatnya pemilihan kepala desa yang baru, dan tanpa disangka-sangka Kang Sudarto lah pemenangnya. Kang Sudarto lahir di Desa Rambutjati, nenek moyangnya asli dari Desa Rambutjati. Jadi Kang Sudarto berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin kepala desa yang baru di Desa Rambutjati, meskipun Kang Sudarto hidup dan dibesarkan di kota metropolitan. Kang Sudarto yang tumbuh dengan hidup gaya orang kota tidak menyukai adanya tradisi-tradisi yang ada di Desa Rambutjati. Kang Sudarto ingin Desa Rambutjati lebih maju tanpa harus melakukan ritual-ritual yang menurutnya tidak masuk akal. Jadi Kang Sudarto berusaha untuk menghilangkannya. Wahai rakyat Rambutjati, aku Sudarto, pemimpin kepala desa yang baru. Terima kasih karena kalian sudah memilihku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memajukan Desa Rambutjati lebih maju daripada desa lainnya. Dan aku akan menghilangkan tradisi-tradisi yang menurutku tidak masuk akal dan akan menyesalkan. Kalian hidup di zaman modern, jadi janganlah kalian percaya dengan tradisi-tradisi kuno. Kalian harus berpikir lebih maju demi kemajuan desa. Tradisi-tradisi kuno bahkan akan menyebabkan kalian ketinggalan zaman. Suatu hari,
Kang Sudarto melihat ada penduduk yang sedang melakukan ritual di depan lawang kori. Kang Sudarto yang tidak menyukai tradisi itu pun marah. Lihatlah ini! Lihatlah ini! Lihatlah ini! Lihatlah sajen ini! Sajen ini sudah tidak berguna lagi di desa Nambudadi. Aku Sudarto akan menghilangkan tradisi-tradisi ini. Hei, anak muda! Celakalah sekarang desa Nambudadi. Asal kamu tahu, tradisi tetaplah tradisi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Menghilangkan tradisi lawang kori itu artinya menghilangkan desa Nambudadi. Desa Nambudadi akan hancur karena keangkuhanmu. Aku tidak peduli, aku sudah muak dengan tradisi-tradisi ini. Dasar angkuh, lihat saja nanti keangkuhanmu akan menghancurkan desa Nambudadi. Tidak lama kemudian, perkataan penduduk desa tadi menjadi kenyataan. Desa Nambudadi diguncang bencana yang sangat dahsyat. Seluruh warga di desa Nambudadi mencoba untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka tidak menyangka akan terjadi bencana di desa mereka. Kang Sudarto pun menyesal karena keangkuhannya desa Nambudadi mengalami bencana. Duh, Gusti yang Maha Kuasa, ampunilah hamba-Mu ini. Ampunilah keangkuhan hamba-Mu ini. Karena keangkuhan hamba-Mu ini, semua warga menjadi celaka, Gusti. Ampunilah, Gusti. Nah, teman-teman, itulah cerita lawang kori. Kita dapat mengambil amanat bahwa meskipun kita hidup di zaman modern, kita harus tetap melestarikan adat istiadat serta tradisi dari nenek moyang kita. Kita juga harus mendengarkan amanat dari nenek moyang kita, apalagi kita hidup di tanah Jawa. Kita harus tetap mendengarkan nasihat dari mereka, karena nasihat yang mereka berikan untuk kebaikan hidup kita. Jalan-jalan membeli semangka, belinya di desa Nambudadi. Sekian mendongeng dari saya. Jangan pernah lupakan tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.